Oke, halo semua. Di sini gue ingin mewawancarai masa KMPN. Di sini gue lagi bersama siapa dulu nih? Ada format gak bang? Sorry. Oh, formatnya nama panggilan, sekolah sama asal daerah ya. Oke, nama panggilan gue Rafa, sekolah dari MISB, asal daerah Bintaro, Tangsel. Nama panggilan gue Ken, asal sekolah dari Semak Penabur Kota Wisata. Terus asal daerahnya tuh sebenarnya rumah utama gue di Bogor, tapi gue orang Jakarta Selatan. Oke, kenalin gue Eto. Sekolah gue Lab School Rawamangun, tapi gue rumahnya di Bekasi. Oke, nama saya Gavin. Nama panggilan Gavin. Nama panjangnya Gavin Miriam Usman. Sekolahnya dari SMAK IPK Kemang. Asalnya dari Jakarta Barat. Oke, sekarang kita perkenalan dulu nih bang. Mungkin dari nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan, terus sama jabatan di KMPN. Oke, kenalin nama gue Zevanya Abi Martono Putra. Nama panggilan gue Zeva, Apollo 093. Sekarang menjabat sebagai koordinator BSO. Oke, mungkin first questionnya ada di gue ya bang. Gue pengen tahu dan kepo mengapa bang Seva milih posisi BSO di BPP KMPN. Gue memilih posisi koordinator BSO, itu beda ya. Ya, itu koordinator BSO. Nggak, sebenarnya karena tahun lalu gue satu-satunya staff di koordinator BSO gitu. Jadi kayak ya udah sekalian aja gue lanjutin gitulah, kasarannya kayak gitu. Gitu. Karena cuman gue doang staffnya waktu itu. Oke. Nah, Bang, kan kakaknya Bang dulu tuh satu-satunya staff di koordinator BSO. Yeah. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa cuma satu doang Bang doang di koordinator BSO? Sebenarnya waktu itu konsepnya adalah gue salah daftar gitu. Jadi gue waktu itu mungkin mirip-mirip sama kalian yang belum tahu ya bedanya KBSO sama BSO. Jadi waktu itu gue mikirnya gue daftarnya di BSO-nya. Ternyata itu oprek buat koordinator BSO-nya. Terus gue salah kan. Akhirnya yang daftar ternyata gue doang. Ya udah, gue doang yang akhirnya jadi staff gitu. Sebenarnya yang gue mau tanyain ini sebenarnya pertanyaan klise tapi gue penasaran aja karena setiap orang kan menyikapinya beda. Gue mau nanya dari dua kacamata, dari dua kacamata sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang mungkin sebelumnya pernah megang jabatan atau diberikan kepercayaan. Kagetnya pas abis megang koordinator BSO itu apa dan kayak gimana cara nanggulanginnya? Berarti ini jawabnya dari perspektif yang dua tadi atau gimana? Dari mahasiswa, apa? Sorry. Dari kacamata mahasiswa yang sebagai akademisi sama mahasiswa yang sebelumnya mungkin udah pernah pegang jabatan gitu. Mungkin gua bisa menjawabnya dari yang kedua kali ya. Karena gue sebenarnya kalau dikatakan mahasiswa yang akademik banget juga enggak. Karena gue emang dari awal TPB tuh beberapa kali ikut kepanitiaan lah. Jadi gue udah pernah merasakan bekerja di dalam suatu organisasi gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau dari kacamata mahasiswa aja dikasih jabatan, ya yang pertama pasti kagetnya dalam arti sekarang gue yang menjadi leadernya adalah dalam divisi dalam bidang yang kecil itu. Jadi gue harus bisa bertanggung jawab lebih. Gue bertanggung jawab atas kerjaannya orang-orang di sekitar gue juga, bukan cuma kerjaan gue gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih, itu yang pertama. Yang kedua, koordinasinya lebih banyak. Karena dengan organisasi yang semakin kompleks, lo akan bertemu dan berkoordinasi dengan lebih banyak orang juga. Jadi komunikasi itu lebih penting. Terus yang ketiga, paling kagetnya ketika biasanya lu itu menerima keputusan yang diambil oleh orang lain, sekarang lu yang harus mengambil keputusan itu. Dan berarti ya balik lagi ke poin gue yang pertama, tanggung jawabnya lebih besar gitu. Cara menanggulanginya sih kalau menurut gue yang pertama, kalau buat gue pribadi ya,
gue berusaha untuk biasanya mengambil waktu untuk berpikir dulu sih. Gue biasanya mikir sendiri dulu dengan mempertimbangkan berbagai hal, baru setelah itu berdiskusi dengan teman-teman gue dan rekan-rekan gue. Terus setelah diskusi barulah gue menemukan pilihannya kira-kira mana yang paling bagus gitu. Atau keputusan apa yang sekiranya paling bijak untuk diambil gitu. Itu sih. Oke, follow up question boleh nggak? Boleh, bebas sih sebenarnya. Sorry bang, Mau gue ditanggap. nggak, gue bukan ditanggap, cuma follow up question aja. Kayak kan tadi lu nyebut, kan tadi lu nyebut kayak beberapa hal. Nah, menurut lu jabat lu sebagai koordinator BSO sekarang itu manfaatnya buat lo ke pribadi tuh gimana? Oke, kalau dibilang manfaat buat gue pribadi, yang paling gue rasain adalah gue belajar caranya berkomunikasi dengan lebih baik. Karena sebenarnya gue dari sebenarnya kalau gue berkaca pada diri gue ya, gue orangnya kayaknya komunikasi gue nggak begitu bagus sebelumnya. Dalam arti gue lebih sering berpikir sendiri untuk merenungkan suatu masalah, bukan yang tipe yang ya ngobrol gitu. Cuman dengan gue sekarang menjabat sebagai KBSO, gue emang diharuskan untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Karena emang itu tujuan fungsi utamanya KBSO kan pengawasan. Yang mana fungsi koordinasi itu sangat-sangat penting gitu. Cuman sebatas untuk ngasih update aja gitu ke setiap BSO ataupun BSO ke gue gitu. Nah jadi komunikasi itu penting banget. Dan gue rasa itu juga salah satu hal yang paling penting ya di zaman sekarang. Karena orang-orang sekarang karena dengan teknologi kan jadinya komunikasi skillsnya agak menurun gitu yang gue lihat. Nah, jadi untuk gue mengasah itu di KMPN itu suatu hal yang yang bisa gue bilang itu cukup penting lah gitu. Terus yang kedua yang pasti ya relasi ini ya. Dengan gue terpapar di tiga BSO-nya, gue jadi bisa melihat tuh di masing-masing BSO tuh ngapain. Nah terus kalau ada kegiatan, karena gue juga terlibat, gue juga bisa merasakan benefitnya dari kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Oke nih bang, lu kan tadi ngomongin tentang pentingnya komunikasi ya, mengingat jabatan lu sebagai ini KBSO. Gue pengen nanya simpel aja. Menurut lu komunikasi yang benar dan efektif terhadap masa KMPN itu kayak gimana? Kayak mungkin komunikasi ke angkatan atas atau mungkin komunikasi ke angkatan lu sendiri atau ke angkatan bawah-bawah gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik sih karena menurut gue jawabannya nggak ada jawaban benar. Karena menurut gue gini, komunikasi itu kan intinya adalah kedua belah pihak tuh tahu kan, kayak pembicaranya tahu gitu, tahu arah tujuannya. Jadi sebisa mungkin, kalau misalkan dua pihaknya itu saling udah tahu, saling tahu gitu, tandanya komunikasi lu lancar gitu. Nah metodenya kayak gimana itu terserah, dibalikin ke pertama budaya. Gimana sih kalau misalkan lu nanya di masa KMPN budayanya kayak gimana sih? Oh budayanya kekeluargaan, ya udah. Berarti kita komunikasinya serius tapi santai. Misalkan ada kebudayaan, misalkan di himpunan lain atau basis masa FTMD misalkan. Oh kita lebih ke budayanya misalkan budayanya serius gitu, formal. Ya udah, berarti yang metode yang harus dibawakan adalah formal. Jadi itu tergantung audiens. Kalau masa KMPN itu yang gue lihat kita itu serius tapi tetap dibawakan dengan santai. Jadi selama lu bisa menyampaikan apa yang mau lu sampaikan dengan jelas, dengan cara yang baik, ya pastinya kalau ke angkatan atas mungkin lebih diksinya lebih dipilih, mungkin kayak gitu. Nah, itu ya akan terjalin komunikasi yang bagus gitu, yang baik. Cuman ya balik lagi, inti komunikasi kan menyampaikan pendapat atau tujuan supaya nyampe ke lawan bicara. Nah selama lu bisa menerapkan itu, metodenya terserah aja, bebas aja. Bang, oke lanjut. Mungkin gue pengen nanya nih bang, kan abang udah 2 tahun di KMPN nih.
Dan gue pengen tahu seberapa ngebantunya KMPN itu ngedevelop diri lu lah sebagai seorang mahasiswa, sebagai diri lu sendiri. Oke, KMPN mungkin menurut gue salah satu yang menyelamatkan gue ketika gue di ITB. Karena gini, jadi mungkin ini gue ceritain dulu background gue waktu SMA. Gue tuh SMA di sekolah Inter ACS Jakarta. Itu yang mana hampir semua siswa-siswa yang lulus di sana itu pengennya kuliah ke luar negeri. Sementara gue waktu itu gue pengen sih, cuman gue agak ragu-ragu lah terkait finansial dan juga apakah gue emang beneran suitable untuk masuk ke luar negeri gitu, langsung S1 di luar negeri. Jadinya gue memilih untuk kuliah di Indo. Nah tapi gue masuk ITB dengan keadaan dimana gue waktu itu agak demot, dalam arti gue malas untuk berangkat kelas, gue malas untuk bersosialisasi. Teman-teman gue juga dikit banget, itu pun Inter doang, yang kan gue IUP kan. Gue berteman dengan orang-orang Inter aja gitu. Nah kemudian ketika masuk jurusan, gue awalnya juga melihat kaderisasi ini sebagai suatu hal yang ngapain sih ikut kayak gini-ginian gitu. Nah ketika akhirnya gue ikut OSJUR, awalnya memang gak aktif. Gue hampir angmut, gak lantik angsus dulu, hampir tuh. Cuman karena satu dan lain hal gue akhirnya dibela lah sama mentor gue. Nah setelah itu ya udah gue merasa akhirnya gue kenalan kan dengan teman-teman yang lain gitu. Menurut gue gue menemukan kekeluargaan di situ. Gue menemukan orang-orang yang asik, orang-orang yang pinter, orang-orang yang bisa merangkul gue gitu. Gue merasa ditarik lah sama angkatan gue gitu. Akhirnya ya udah gue merasa ya kalau gue udah dapat benefit, kenapa enggak gue coba untuk memberikan benefit juga ke orang lain dengan aktif gitu. Nah, kalau ngomong benefit banyak sih, mulai dari akademik gue terbantu banget sama tutor dan diskusi yang kami adakan gitu loh. Sebenarnya bukan diskusi formal, tapi kalau misalkan lagi ada PR, coba dong tolong gue nggak bisa yang ini gitu. Yang kedua, secara pengembangan diri gue, ya gue punya kesempatan untuk mengambil peran, entah itu dari panitia wisuda atau Sonic, atau sekarang gue menjabat sebagai core BSO. Itu kan mengembangkan diri gue. Tadi kan skill komunikasi itu kan penting. Gue merasa berkembang di situ. Jadi banyak lah benefit yang bisa diambil. Mantap Bang. Vin? Enggak dulu. Masih mikir. Mau nanya? Kan gue udah 2. Oh udah jadi. Oh cukup. 2 pertanyaan gak sih? 2 pertanyaan toh. 2 pertanyaan. Satu lagi toh, OT dah OT kalau lu bingung. Apa ya? Minta tanya dulu boleh OT enggak gitu. Kalau enggak gue nanya lagi nih, sumpah. Ya udah. Jujur bang, kan yuk IUP ya bang ya. Ini, jadi kemarin kan gue juga udah ngomong sama beberapa cutting yang IUP juga. Gue sebenarnya mau nanya tentang spesialisasi. Maaf ya rada OT dari ini. Sebenarnya mau nanya tentang spesialisasi. Kebanyakan katanya ngambilnya tuh di aviasi karena mereka merasa terbebani, nanti kan harus student exchange apa nanti kayak gue harus student exchange, terus harus harus kalau misalnya ngambil yang rekayasa kan nanti harus lab apa gimananya. Nah gue mau nanya pertama, lu ngambil apa? Kedua, konsiderasi lu untuk ngambil itu apa? Kayak weighing dengan catatan kayak lu kan tetap harus student exchange dan segalanya gitu. Ini spesialisasi ya kan? Sebenarnya kalau di AE itu kan lu nggak wajib spesialisasi ya. Itu nggak wajib sebenarnya. Gitu. Bisa milih minor atau misalkan ya udah ngambil matkul wajib aja sama sisanya pilihan. Jadi lu nggak punya spesialisasi gitu. Tapi kalau misalkan banyak yang jawab milih aviasi, emang lumayan banyak sih karena mungkin mereka merasa terbebani kalau misalkan harus belajar yang beneran ngitung-ngitung banget gitu. Gue juga sebenarnya
mau milihnya aviasi. Tapi bukan karena exchange-nya sebenarnya. Emang gue melihat diri gue lebih cocok di bidang, ya itu sih. Gue merasa setelah gue menjalani kehidupan di teknik dirgantara ya, kayaknya gue nggak begitu enjoy dengan duduk terus ngitung aja gitu, kayak emang beneran berhitung dan beneran ilmu yang ngitung banget gitu. Ya jadi gue emang merasa lebih cocok di aviasi. Tapi lu kerjanya ngambil spesialisasi, nggak ngambil yang lain. Nah, gue belum tahu karena kan gue tuh sebenarnya telat ya lulusnya. Pengennya sih spesialisasi. Cuman kalau misalkan harus mengorbankan waktu, maksudnya lebih telat lagi, nggak akan gue ambil spesialisasi gitu. Tuh. Oke, ini sebenarnya gue mau nanya sedikit Asbun. Gua tuh ngelihat di BPP atau di BKO KMPN itu banyak anak IUP. Soalnya gininya anak kayu. Iya. Jadi gue pengen nanya nih, menurut lu performa terbaik di KMPN itu dari anak IUP atau anak reguler? Damn, that's hard. Damn. Sumpah ya, gue kalau ditanya itu gue gak bakal jawab sih. Performa terbaik itu dari dari IUP atau Regu? Iya. Dari angkatan lu sendiri deh coba. Menurut gue nggak ada hubungannya sih. Iya, oke. Menurut gue itu IUP atau Regu itu keputusan mereka di awal kan. Bang, high five dulu bang. Apa? High five. Itu menurut gue nggak ada hubungannya karena mereka milih Regu atau Inter kan di awal sebelum mereka masuk ITB ya. Sementara mereka memutuskan untuk aktif atau enggak ketika mereka join KMPN. Itu dua hal yang berbeda karena mereka udah setahun dulu ditempa di misalnya ya FTMD itu membentuk mereka kan. Jadi pilihan itu menurut gue nggak relatable lah. Bebas aja. Terbukti IUP yang biasanya stereotip orang itu orangnya ya udah fokusnya ke akademik aja atau mungkin circle-circlean aja eksklusif gitu. Enggak juga. Ketua DPA dia nggak IUP ya? Nggak IUP ya, cuman dia lagi exchange. Maksud gue ya Genio IUP cuman emang ya kalau di angkatan gue nyampur semua sih. Jadi nggak ada yang beneran IUP. Oh dia IUP terus beda sendiri, nggak ada sih. Banyak yang aktif lah. Temen gue IUP sekarang ngambil peran di kabinet. Iya. Jadi nggak ada hubungannya sih keaktifan sama Regu atau IUP. Nah bang, ini kan sempet ditanya tuh yang IUP akan reguler, terus jawabannya emang saya setuju juga. Cuma kalau misalnya nih IUP-nya lagi menjabat, terus tiba-tiba dia kan perlu exchange. Nah kan itu jadi kayak jabatannya jadi kayak orangnya kan di luar negeri gitu kan. Yeah. Nah itu pendapat bang tuh maksudnya cara koordinasinya kok enaknya gimana? Dianya itu berhenti dulu aku ke penjabat tapi terus meetingnya online atau gimana? Sama mungkin aku juga mau nanya bang sendiri itu IUP kan ya? Nah udah maksudnya aku udah kepikiran maksudnya exchange-nya mau kemana gitu nggak sih bang? Ya mungkin itu. Oke, menyangkut itu sebenarnya gini. Kalau menurut gua, ketika lu emang dari awalnya udah IUP, lu kan pasti punya plan ya. Punya plan terhadap diri lu mau exchange atau enggak. Mau exchange kemana, di semester berapa. Dan ya baiknya lu udah mempersiapkan itu gitu. Dalam halnya Genio ketika dia memutuskan untuk menjadi kahim, dia udah merencanakan bahwa dia akan extend semester 8 yang mana dia udah turun. Jadi ya itu sebenarnya bisa diakalin lewat plan lu. Dalam kasusnya Jawa karena dia bukan IUP dan dia mau extend, nah itu makanya sekarang tugas-tugasnya dilimpahkan kepada anggota DPA dan biasanya dipilih kayak ada apa ya, mungkin namanya gue nggak tahu nama formalnya ya, mungkin PLT atau enggak, maksudnya kan ada yang namanya PLT atau penanggung jawab, PJ atau apa, gue nggak tahu nama formalnya, cuman biasanya digantikan oleh Hilmi gitu.
Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga sih, karena emang si Jawa masih ngurusin. Berarti interim gitu lah ya jatuhnya. Ya mungkin ya. Gua nggak tahu nama. Ya iya, jujur gue nggak tahu namanya apa. Jadi kalau lo nanya gitu, gue juga nggak tahu. Gue nggak bisa mengiyakan atau mengenggakkan. Cuman ya ada yang menggantikan tugasnya gitu. Nah selama kerjaan lu masih kepegang dan emang lu masih bisa berkoordinasi dengan baik, menurut gue sih nggak ada masalah ya. Why not lah ya. Iya, why not? Kecuali emang lu diwajibkan untuk hadir di suatu pertemuan, ya itu harus dilimpahkan karena lu nggak bisa hadir. Tapi selain daripada itu sih gue aman-aman aja sih. Lu mau exchange kemana bang? Gue mau exchange sebenarnya ke Jepang. Tuh, mungkin gue kayaknya pengen Tohoku sih. Kayak Bang Zafwan. Cuman gue belum tahu lah ke depan. Oke. Ada mana lagi? Udah semua. Udah. Oh, penutupan sebenarnya satu lagi pertanyaan, tapi mohon maaf, tapi kesan-kesan untuk Athena. Udah itu aja. Titipan ini, titipan. Athena. Sebenarnya yang gue omongin sama sih, sama yang gue omongin ke semua orang kawan gue. Menurut gue kalian angkatannya berani, tapi keluarganya masih harus ditingkatkan. Makanya dari kemarin waktu hearing pun poin gue sebenarnya itu doang. Gue nggak nanya acara, gue nggak nanya masalah organogram, karena sebenarnya gue kurang peduli juga karena kan hearing pertama kan. Emang belum ke situ scope-nya. Makanya gue nanyanya partisipasi kalian gimana, kolektivitas kalian gimana. Karena menurut gue sama kayak yang gue ceritain tadi, gue merasa gue diterima gitu loh di angkatan gue, walaupun gue dulu kurang aktif. Jadi gue mau teman-teman kalian yang mungkin kurang aktif juga bisa merasakan hal yang gue rasakan dengan lo bisa merangkul mereka gitu. Makasih ya Bang. Terima kasih banyak.